Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kami di sini, kami akan menjelaskan materi bab 9 yaitu ijtihad. Sebelumnya perkenalkan, saya Desainer Soleha. Saya Selvina Rahmawati. Saya Aini Rana. Baik, untuk pengertian ijtihad, yang pertama akan dijelaskan oleh Selvina. Oke, saya di sini akan menjelaskan pengertian ijtihad. Pengertian ijtihad adalah bersungguh-sungguh dalam mencurahkan segala pikiran untuk menetapkan suatu hukum dan dalam praktiknya dimanfaatkan untuk sesuatu yang sulit dan memberatkan. Oleh karena itu, tidak disebut ijtihad apabila tidak ada unsur kesulitan di dalam suatu pekerjaan, sehingga secara terminologi ijtihad berarti mencurahkan segenap kemampuan untuk mencari syariat melalui metode tertentu. Ijtihad adalah suatu alat untuk menggali hukum Islam, dan hukum Islam yang dihasilkan dengan jalan ijtihad statusnya adalah jani. Dan artinya pengertian yang berat kepada benar dengan arti kata mengandung kemungkinan salah. Baik, yang kedua yaitu urgensi dan kedudukan ijtihad akan dijelaskan oleh Ayuni. Masalah-masalah yang menjadi lapangan ijtihad adalah masalah-masalah yang bersifat jani, yakni hal-hal yang belum jelas dalilnya baik dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Para ulama membagi hukum melakukan ijtihad menjadi 3 bagian. Pertama, wajib ain. Bagi orang yang diminta fatwa hukum mengenai suatu peristiwa yang terjadi dan dia khawatir peristiwa itu akan lenyap tanpa ada kepastian hukumnya, atau ia sendiri mengalami suatu peristiwa dan dia ingin mengetahui hukumnya. Yang kedua, wajib kifayah. Bagi orang yang diminta fatwa hukum yang dikhawatirkan lenyap peristiwa itu sedangkan dia masih terdapat perkara mustahil lainnya. Yang ketiga ada sunnah. Apabila melakukan ijtihad mengenai masalah-masalah yang belum atau tidak terjadi. Ketiga hukum tersebut sebenarnya telah menggambarkan urgensi upaya ijtihad. Karena dengan ijtihad dapat mendinamisir hukum Islam dan mengkoreksi kekeliruan dan kesilapan dari ijtihad yang lalu. Selanjutnya, urgensi upaya ijtihad dapat dilihat dari fungsi ijtihad itu sendiri, yaitu yang pertama ada fungsi al-ruju atau kembali, mengembalikan ajaran Islam kepada Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua ada fungsi al-ihya, kehidupan, menghidupkan kembali bagian-bagian dari nilai dan semangat Islam agar mampu menjawab tantangan zaman. Yang ketiga ada fungsi al-imabah atau membenahi ajaran-ajaran Islam yang telah diijtihadkan oleh para ulama terdahulu dan memungkinkan adanya kesalahan menurut konteks zaman dan kondisi yang dihadapi. Baik, selanjutnya yang ketiga yaitu syarat-syarat mujtahid. Orang yang melakukan ijtihad disebut dengan mujtahid, dan tidak semua orang bisa melakukan ijtihad. Akan tetapi harus memenuhi syarat terlebih dahulu. Yang pertama ada syarat-syarat umum, diantaranya yaitu balik, berakal, sehat jasmani dan rohani, kuat daya nalarnya, dan benar-benar berikmat. Selanjutnya syarat-syarat pokok, diantaranya memahami tentang Al-Quran, mengerti tentang sunnah, mengetahui ilmu dari hadis, mengetahui hadis yang nasih dan mansukh. Yang keempat, mengetahui maksud-maksud hukum. Lalu ada syarat terpenting, diantaranya menguasai bahasa Arab, mengetahui asbabun nuzul, mengetahui usul fiqh, dan terakhir mengenal manusia dan kehidupan sekitar. Lalu yang terakhir itu ada syarat-syarat pelengkap, diantaranya yang pertama mengetahui asbabul wurud hadis. Syarat ini sama dengan seorang mujtahid yang seharusnya menguasai asbabun nuzul, yakni mengetahui setiap kondisi, situasi, lokasi, serta tempat hadis tersebut ada. Yang kedua, mengetahui hal-hal yang diismakan dan yang diikhtilafkan. Bagi seorang mujtahid harus mengetahui hukum-hukum yang telah disepakati oleh para ulama, sehingga tidak berjerumus memberi fatwa yang bertentangan dengan hasil ijma. Sebagaimana ia harus mengetahui nas-nas dalil guna menghindari fatwa yang berseberangan dengan nas tersebut. Yang ketiga, bersifat adil dan takwa. Hal ini bertujuan agar produk hukum yang telah diformulasikan oleh mujtahid benar-benar proporsional karena memiliki sifat adil, jauh dari kepentingan politik dalam istinbat hukumnya. Yang keempat yaitu masalah-masalah ijtihadiyah. Tidak semua masalah hukum bisa diijtihadkan. Adapun hal-hal yang tidak boleh diijtihadkan antara lain yang pertama, masalah
qat'iyah, yaitu masalah yang sudah ditetapkan hukumnya dengan dalil-dalil yang pasti, baik melalui dalil naqli maupun akli. Hukum qat'iyah sudah pasti keberlakuannya sepanjang masa, sehingga tidak mungkin adanya perubahan dan modifikasi, serta tidak ada peluang mengistibatkan hukum bagi para mujtahid. Contohnya yaitu kewajiban sholat, puasa, zakat, haji, dan sebagainya. Yang kedua yaitu masalah-masalah yang telah diijmakan oleh ulama-ulama mujtahidin dari suatu masa. Demikian pula lapangan hukum yang bersifat ta'abudi atau ghairu maf'ulil, makna akal manusia tak akan mampu mencapainya, di mana kualitas ilat hukumnya tidak dapat dicerna dan diketahui oleh akal mujtahid. Adapun masalah-masalah yang dapat diijtihadkan antara lain masalah zaniyah, yaitu masalah-masalah yang hukumnya belum jelas dalil nasnya, sehingga memungkinkan adanya wilayah ijtihad dan perbedaan pendapat. Masalah zaniyah dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama aspek amaliyah yang zani, yaitu masalah yang belum ditentukan kadar dan kriteria dalam nas. Contohnya, batas-batas menyusui yang dapat menimbulkan mahram. Yang kedua, pembagian tersebut dapat disimpulkan bahwa wilayah ijtihad hanya sebatas pada masalah yang hukumnya ditentukan oleh dalil zani, kemudian dikenal dengan istilah masalah fikih dan masalah hukumnya sama sekali tidak disinggung oleh Al-Quran, Sunnah, maupun Ijma. Yaitu penyebab terjadinya perbedaan ijtihad akan dijelaskan oleh Fatimah. Baik, saya akan menjelaskan penyebab terjadinya perbedaan ijtihad, yaitu yang pertama, berbeda tanggapan terhadap hadis. Hal ini terjadi karena mereka berbeda pendapat dalam menilai isqat terpercaya tidaknya seorang perawi, lemah tidaknya matan dan sanad suatu hadis jika dibandingkan dengan matan dan sanad lain. Sehingga ada beberapa ulama yang berbeda dalam mengkategorikan bahwa suatu hadis tersebut dimasukkan ke dalam hadis sahih, hasan maupun dhaif. Konsekuensinya, kehujahannya pun akan berbeda satu sama lain. Yang kedua, berbeda tanggapan tentang ta'aruf, pertentangan antara dalil, dan tarjih menguatkan satu dalil atas dalil lainnya, seperti tentang nasak dan mansukh, tentang pertakwilan dan lain sebagainya. Yang ketiga, perselisihan tentang ilat dari suatu hukum. Perselisihan para mujtahid mengenai ilah dari suatu hukum juga merupakan salah satu sebab terjadinya perbedaan hasil ijtihad. Lalu yang terakhir itu ada dari beberapa sebab perbedaan di atas pada prinsipnya disebabkan karena berbeda dalam memahami nas dan metode pengambilan hukum yang dikarenakan sosio-kultural dan geografisnya. Yang keenam ada bentuk-bentuk ijtihad yang akan dijelaskan oleh Ayuni, Safia, dan saya. Bentuk ijtihad ada 4. Yang pertama ada ijma. Ijma adalah kesepakatan mujtahid tentang hukum syara dari suatu peristiwa setelah Rasul wafat. Sebagai contoh, setelah Rasul meninggal, diberlakukan pengangkatan pengganti beliau yang disebut dengan khalifah. Yang kedua ada qiyas. Qiyas adalah menetapkan hukum suatu kejadian atau peristiwa yang tidak ada hukum nasnya dengan cara membandingkan dengan suatu kejadian yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nas karena ada persamaan, ilat atau sifat di antara kejadian atau peristiwa tersebut. Contoh narkotika dikiaskan dengan meminum khamar. Lalu yang ketiga ada maslahah mursalah. Maslahah mursalah adalah suatu kemaslahatan di mana syar'i tidak mensyariatkan suatu hukum untuk merealisir kemaslahatan itu dan tidak ada dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya. Contoh kemaslahatan yang karenanya para sahabat mensyariatkan pengadaan penjara, pencetakan mata uang, penetapan tanah pertanian, memungut pajak. Yang terakhir yaitu urf. Urf menurut bahasa berarti kebiasaan, sedangkan menurut istilah sesuatu yang telah dikenal orang banyak dan menjadi tradisi mereka, dan tentunya tradisi ini adalah kebiasaan yang tidak dilarang. Contoh, saling pengertian manusia terhadap jual beli dengan cara saling memberikan tanpa adanya sifat lahbiyah. Baik, itulah tadi penjelasan tentang ijtihad. Kurang lebihnya kami mohon maaf, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.